Bocah ini memegang botol. Kemudian menghancurkan botol di kepala sang polisi. Polisi itu berteriak kesakitan. Anak-anak laki buru-buru melarikan diri. Tapi bocah itu sedang berlari maka tiba-tiba berhenti. Dan berkata dengan temannya bahwa polisi belum tahu namanya. Kemudian dia dengan marah dan berlari ke depan polisi. Dia berdiri dan dengan keras meneriakkan namanya. Setelah mengatakan itu, dia menghancurkan botol di kepalanya. Cara sombong ini akan menerima hukuman yang sesuai. Lalu dia diseret ke kantor polisi. Tapi keberaniannya sangat dihargai. Bocah itu dengan cepat dibebaskan dari penjara. Ketika dewasa, bocah ini menjadi pria yang terkenal di daerah itu. Namanya Rocky, dia adalah laki-laki. Dia lahir di gua oleh ibunya. Karena ibu tidak punya suami tapi punya anak. Ibu bocah itu membesarkannya sendirian. Semua pria di desa ingin menjadi ayah bocah itu. Hidup yang tadinya sulit, sekarang semakin sulit. Ibunya menderita hemoptisis yang serius. Untuk ibunya bisa pergi ke dokter. Dia memberikan semua barang curian kepada ibunya. Tapi dokter bilang uang terlalu sedikit, tidak cukup uang untuk perawatan medis. Dia dengan marah melemparkan koin yang jatuh ke tanah. Dia menangis karena tidak ada yang bisa membantunya. Tapi dia tahu dia harus menghadapi kenyataan apapun yang terjadi. Jadi ia mengeringkan air matanya. Berpura-pura berani dan berlutut di samping ibu. Ibunya dengan lemah mengulurkan tangannya dan memaksa dia bersumpah. Setelah itu, kau harus menjadi orang yang luar biasa. Tak pernah biarkan orang meremehkan. Meremehkan. Untuk memenuhi keinginan ibunya. Dia telah melanjutkan berjalan di jalan berduri. Dia baru saja datang ke kota dan dia takut ketika melihat mobilnya. Ketika dia tidur, dia sering diganggu oleh berandalan. Setelah berpikir lama, dia memutuskan untuk mengumpulkan keberaniannya. Untuk menjadi pria yang kuat. Jadi dia bergabung dengan faksi yang sangat kuat. Bos gangster memberi bocah itu pekerjaan yang sangat terhormat. Melihat mobil yang mewah, dia ingin menjadi orang yang kaya seperti itu. Sama seperti itu, bocah miskin yang bahkan tidak memiliki sepatu tapi ia bermimpi menjadi hegemoni. Tak berapa lama, kesempatannya telah datang. Bos gangster bertanya siapa yang berani memukul polisi mengelola jalanan. Dalam kerumunan seperti itu, hanya satu yang mengangkat tangannya. Gak salah. Dia adalah Rocky. Melalui tes dia diangkat menjadi pemimpin gangster jalanan. Orang-orang memanggilnya anjing gila. Dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu. Seorang bocah ditangkap ke penjara karena dia tidak memiliki SIM. Polisi melihat kesombongannya, maka dia marah banget. Apalagi, dia memarahi bocah. Tepat waktu itu, suara pemukulan terdengar dari dalam dinding. Sekelompok orang membawa senjata ke pintu penjara. Tank di tanah, helikopter di langit. Lalu, seorang pria bernama Garuda muncul. Garuda memberikan SIM kepada polisi. Dia ingin membuat penebusan. Dia menyalakan sebatang rokok dan membawanya ke mulut Rocky. Narapidana tahu itu Rocky maka berteriak-teriak. Karena dia mencuri dari orang kaya dan memberi kepada orang miskin. Ketika Rocky sedang sukses dan terkenal, maka faksi mengalami bahaya yang serius. Pria yang jahat di wilayah tersebut bermaksud untuk menyatukan faksi. Dan faksi Rocky adalah hal terakhir yang menghalanginya. Anan kemudian mulai dengan panik menghancurkan faksi Rocky. Mengetahui bahwa Rocky ditangkap, dia sangat senang. Melihat Rocky tergantung di tiang oleh faksi gelap. Dia ingin membunuhnya untuk menghilangkan konsekuensinya. Tak disangka, ini hanya rencana yang ditutup-tutupi. Tujuan utamanya adalah menangkap semuanya. Anan segera memerintah. Dia memegang sebuah ember dan bergegas ke Rocky. Tapi Rocky segera menendang Anan, membunuhnya di tempat. Kemudian dia melepas rantai dan melompat ke tanah. Tiba-tiba, ada junior bergegas. Rocky memberinya pukulan telak. Setelah itu, serangkaian gerakan meninju dan menendang yang fleksibel. Membuat para junior lain sangat terkejut. Mereka tumpah seperti tumpukan sampah di pabrik peleburan. Melalui pertarungan, dia menjadi pria yang kejam. Dan tujuannya adalah berurusan dengan junior yang keras kepala itu. Melihat tidak ada musuh yang terlihat,
Mereka buru-buru melarikan diri. Rocky juga mengejar. Tentu saja mereka tidak bisa lepas dari Rocky. Semua junior dipukuli olehnya. Semua juniornya terluka parah. Dia menancapkan tongkat di kaki seorang pria membuatnya berteriak. Junior sisanya melihat ini maka buru-buru melarikan diri. Dia berlari ke pelabuhan berteriak agar rekan-rekannya bergegas ke sana. Rocky mengambil sebatang tongkat dan memukul setiap junior satu pukulan. Lalu menendang junior ke sungai. Lalu memukul junior lain bergulir ke kejauhan. Rocky seperti hewan liar yang memburu mangsanya. Dia menghindari serangan. Kemudian menggunakan pukulan lain untuk mengakhiri pertempuran. Adegan berubah, tangan kirinya memegang pisau. Tangan kanan memegang rantai besi. Di kakinya ada seorang pria gemuk dengan berdarah yang penuh dengan orang. Dia hanya membutuhkan satu pandangan. Membuat mereka takut banget. Melalui pertempuran itu dia menjadi idola semua orang. Bukannya aku tidak bisa bilang, tapi aku tidak bisa, sampai jumpa lagi. Gadis yang menggendong anaknya dengan sembarangan menjatuhkan semua makanan ke tanah. Kendaraan bola-balik tapi tidak memperhatikan kue ada di tanah. Bayi sedang menangis. Kebetulan, adegan ini dilihat oleh Rocky. Dia segera menghentikan mobilnya. Dia menginjak rem, menyebabkan mobil berhenti di tengah jalan. Membuat seluruh jalan macet. Sopir yang frustrasi keluar dari mobil sambil berteriak dan mengumpat. Mereka bahkan mengancam akan menghancurkan mobil Rocky. Tapi tindak Rocky membuat semua orang takut. Ternyata dia memegang pistol asli di tangannya. Dia meletakkan pistolnya. Letakkan pistol di pinggang. Lalu perlahan keluar dari mobil untuk mengambil roti ada di tanah. Dia menggunakan tangannya untuk membersihkan kotoran dari roti. Adegan ini telah membuat sang ibu itu sangat menyentuh. Rocky mengatakan memiliki seorang ibu dianggap sebagai keluarga yang lengkap. Kemudian dia memberikan roti kepada ibu yang malang itu. Tindakan sombong seperti itu hanya untuk mengambil sebuah roti. Ternyata dia dibesarkan seperti itu oleh ibunya sejak dia masih kecil. Bahkan semua orang sering meremehkan ia. Jadi ia telah bersumpah pada ibunya. Setelah itu, ia pasti akan menjadi orang yang luar biasa. Selamanya tidak bisa dihina. Dihina, dihina. Dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu. Rocky telah menjadi bos gangster. Orang yang selalu menganggapnya pahlawan. Karena ia selalu menghukum orang jahat. Berurusan secara teratur dengan orang yang jahat. Dia menjadi pahlawan di mata semua orang. Sampai kakaknya datang. Dan memberi dia tugas yang sulit. Ternyata pria jahat di daerah ini sangat kejam. Dia bukan hanya memonopoli tambang emas milik orang lokal. Apalagi, orang-orang yang tidak bersalah juga ditangkap olehnya. Menjadi budaknya. Kehidupan yang hanya bisa dijalani di tambang yang gelap. Sepanjang hidup mereka, hanya tahu cara menggali ranjau. Misi Rocky adalah menyebarkan jaring untuk menangkap mereka. Selamatkan orang-orang dari kesengsaraan. Tapi Kamal sekarang, tidak hanya ada pasukan milik dirinya sendiri. Tetapi juga ada penjaga tambang emas untuknya. Orang asing dasarnya tidak ada kesempatan untuk masuk. Dan Rocky yang heroik punya rencananya sendiri. Dia mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 800 km per jam untuk datang ke sini. Rocky dan motornya seperti menerbang. Membiarkan mereka meledak tanpa jejak. Lalu dia memakaikan kerudung di kepalanya. Memberikan mereka beberapa pukulan lagi. Tidak ada kata-kata untuk menggambarkan teknik pedang ini. Lihatlah auranya yang kuat. Dia bergegas ke medan perang musuh dan mengalahkan mereka sampai gagal. Bawahan segera mati. Teknik pedang ini benar-benar tak tertandingi. Musuh menyerangnya dengan sekuat tenaga, mereka membawa senjata. Setiap tangan memegang kapak. Tapi skill menembaknya terlalu buruk, tidak bisa mengenai tubuh Rocky. Rocky melompat dengan kapak dan melemparkan salah satu dari mereka. Dan memukul seorang lainnya. Kemudian datang dua orang berikutnya yang tidak bisa menghindari kesengsaraan. Rocky hanya beberapa gerakan fleksibel yang sudah membuatnya meninggal. Dia bertindak dengan kuat. Musuh sebanyak tentara Nguyen tapi dia tidak takut. Rocky seperti membawa kekuatan dewa perang. Dia bergegas ke pengepungan musuh,
meninju dan menendang. Lalu adalah pukulan yang sangat kuat. Orang-orang ini sangat kreatif ketika mereka mati. Ketika dia menghindari satu pukulan, dia terkena yang pukulan lain. Rocky melempar satu orang dan melemparkannya ke tanah. Kemudian orang bodoh melemparkan dirinya sendiri ke dalam keranjang. Rocky segera memberitahu dia harga yang harus dibayar. Dia meraih tangan seorang pria. Satu kaki menendangnya keluar beberapa meter. Penerbangan ini menyebabkan dia menusuk tongkat dan mati di tempat. Rocky telah satang gudang mereka. Yang mengejutkan para budak. Rocky sudah melepaskannya. Menyelamatkan orang-orang itu dari neraka di bumi.